You have to take me to the Rose Garden. Risma, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh Matthew McConaughey berjudul Frailty tahun 2001. Dan jika kalian sering melihat aktingnya di dalam film-film seperti Interstellar kemarin yang saya rangkum, terus The Wolf of Wall Street, EDTV, dan lain-lain, kalian pasti akan menemukan karakter kuat dalam perannya karena entah kenapa ya, hampir sama seperti Leonardo DiCaprio dan Robert Downey Jr., setiap filmnya kita bisa melihat mereka yang nampak seperti memerankan dirinya sendiri dan bukan seperti acting. Bagong gitu. Tanpa membuang waktu karena waktu is money, langsung saja kenakan handsfree, stop mobil, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton. Selama bertahun-tahun telah terjadi kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pelaku yang masih misterius. Kasus tersebut dinamai dengan kasus tangan Tuhan. Pada awal cerita ini kita bisa melihat seorang agen kepolisian yang bernama Dolly, di mana dirinya adalah orang yang menangani kasus tangan Tuhan ini. Ketika baru sampai di kantornya, Dolly ternyata mendapat seorang tamu yang sudah menunggunya sejak tadi sore, di mana orang tersebut adalah orang yang akan menguak semua fakta kasus tangan Tuhan ini. Orang tersebut bernama Fenton. Dia mengaku bahwa dirinya mengetahui siapa pelaku dari kasus tangan Tuhan, yang tidak lain adalah adiknya sendiri yang bernama Adam. Mendengar hal itu, tentu agen Dolly tidak serta-merta percaya begitu saja. Untuk basa-basi, Fenton pun bertanya tentang foto agen Dolly bersama ibunya. Tapi, agen Dolly mengatakan untuk tidak mengalihkan pembicaraan dan fokus ke inti tujuan dia datang ke kantornya. Why don't we get back to your story? What makes you think that your brother's a God's hand killer? Melihat keraguan dalam wajahnya, Fenton pun mulai menceritakan kronologisnya bahwa di malam itu dia mendapatkan telepon dari Adam adiknya. Lalu dia mengatakan bahwa iblis sudah mengambil alih dunia dan dia tidak bisa melenyapkan semuanya. Karena tidak tahan, Adam pun bunuh diri dan meminta dikuburkan di sebuah kebun mawar. Agen Dolly pun bertanya, apa yang membuatmu yakin bahwa adikmu adalah pelaku tangan Tuhan? Fenton pun menjawab, aku memang tahu bahwa dialah pelakunya. Lalu dari situ pun kita semua akan diajak flashback ke tahun di mana mereka masih kecil. Summer. Lahir di sebuah kota kecil, Fenton dan Adam tinggal di sebuah rumah sederhana bersama bapak mereka. Si ibu sendiri sudah meninggal saat melahirkan Adam adiknya. Untuk menghidupi Fenton dan Adam, si bapak bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel dan hidup mereka pun normal-normal saja. Sampai suatu malam si bapak membangunkan mereka untuk memberitahu sesuatu hal yang sangat penting. Bahwa dia mendapatkan sebuah wangsit di mana dirinya diberi kemampuan untuk bisa melihat perbuatan jahat seseorang dan diutus untuk membunuh orang-orang jahat tersebut yang dianggap telah dirasuki iblis. An angel came to him and told him the truth of this world. The end of the world is coming. It's near. The angel showed me. Adam yang masih kecil pun iya-iya saja mendengar perkataan bapaknya. Sedangkan Fenton yang sudah bisa berpikir secara rasional melihat hal itu sebagai suatu penyimpangan. Namun karena dirinya masih kecil dan tak berdaya, akhirnya Fenton juga iya-iya saja mendengar semua perkataan bapaknya. Chosen by God. My little boy's mind just couldn't take it. Sampai suatu hari saat si bapak pulang mengantarkan Fenton dan Adam ke sekolah, di tengah perjalanan dia mengatakan bahwa dirinya melihat sebuah cahaya yang menuju ke sebuah gubuk, di mana di situ terdapat sebuah kapak biasa yang diyakini merupakan senjata yang dikirim Tuhan untuk membunuh iblis yang berada dalam orang-orang jahat tersebut. Melihat hal itu, Fenton pun semakin miris melihat Adam dan bapaknya. Namun lagi-lagi dia hanya bisa diam dan tak melakukan apa-apa. Hingga saat esok harinya si bapak kembali memberitahu bahwa Tuhan kembali mengirim senjata kedua yang dimana itu hanyalah sebuah pipa besi biasa yang lagi-lagi diyakininya merupakan senjata pembunuh iblis tersebut. Apa atuh anjir, di bengkel Mang Jawa juga banyak besi kayak gitu. Lanjut, pada suatu hari saat si bapak sedang bekerja, dirinya kembali mendapatkan penglihatan bahwa malaikat memberikannya daftar nama-nama orang yang sudah dirasuki iblis dan mereka harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Mendengar perkataan bapaknya, Fenton semakin yakin bahwa bapaknya mengalami gangguan jiwa dan mungkin saja kerasukan jurik jarian. You'll see. Then you'll believe.
Hingga tibalah saatnya si bapak menjalankan perintah Tuhan. Dia mendatangi sebuah rumah dan memukul wanita yang diyakini adalah iblis tersebut. Fenton dan Adam kecil pun diajak untuk menyaksikan eksekusi tersebut, tapi sebelum itu, si bapak mencoba menyentuh si wanita dan melihat bahwa memang benar si wanita telah melakukan hal keji di masa lalu dan iblis dalam tubuhnya harus dilenyapkan. Saat akan dikubur di sebuah kebun mawar, Fenton pun terlihat menangisi wanita tersebut. Si bapak pun mengatakan, "Jangan menangisinya, nak, karena itu adalah iblis yang menyamar sebagai seorang manusia. Tolonglah mengerti. Apa kau tidak melihatnya saat aku menyentuh?" "Melihat, Pak. Aku melihat iblis itu saat bapak sentuh dia tadi." Melihat bahwa Adam sudah terpengaruh kata-kata si bapak, Fenton pun mengatakan bahwa dia akan menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang. Kemudian si bapak mengatakan bahwa jika kau mengatakan itu, maka salah satu dari kita akan mati. Malaikat memberitahukan itu sama bapak. Alhasil Fenton pun lagi-lagi hanya bisa diam. Mendengar semua cerita tersebut, Agent Dolly pun bertanya apakah Fenton memiliki bukti. Fenton pun menjawab, "Ya, aku tahu di mana letak para korban lain dikuburkan." Untuk itu mereka pun naik mobil dan berangkat menuju ke sebuah kebun mawar di mana para korban dikuburkan. Di tengah perjalanan, Fenton pun kembali menyinggung perihal keadaan ibunya sekarang. Agent Dolly pun mengatakan bahwa foto yang ada di kantornya diambil beberapa hari sebelum ibunya tewas oleh seorang pelaku yang masih belum ditemukan. Tak ingin mengingat kenangan tersebut, Agent Dolly pun menyuruh Fenton untuk melanjutkan ceritanya. Why don't you just keep talking? Maybe I'll figure that out. Saat itu tepat pada hari Minggu, Fenton dan Adam diajak oleh si bapak untuk membantunya menangkap iblis lain yang merupakan seorang kakek-kakek renta. Fenton pun ditugaskan untuk mengalihkan perhatiannya dan Fenton pun melakukannya. Edward March. Saat si bapak menyentuhnya, dia terlihat sangat emosi kepada korban kali ini. Hingga akhirnya bapak mengungkapkan bahwa kakek tersebut adalah seorang pedofil yang suka mencabuli anak-anak dan itulah alasannya kenapa bapak sangat emosi kali ini. And you can't escape God's wrath. He was a murderer of little children, then. Babies. He's a murderer. Listen to me, Adam. Dad kills people. We're just serving God's will. I'm telling Dad on you. Adam, Adam, Adam. Suatu malam, bapak pun ingin bicara empat mata dengan Fenton, di mana dia sadar bahwa Fenton tidak seperti Adam yang bisa melihat iblis dalam tubuh manusia. Untuk itu, malaikat sudah memberikan sebuah perintah kepada si bapak bahwa Fenton harus menggali tanah di halaman rumahnya. Dengan terpaksa dan sedikit aral, Fenton pun mulai menggali tanah tersebut, hingga dia sadar bahwa lubang itu akan dijadikan ruang rahasia si bapak untuk menghabisi orang-orang yang diyakini telah dirasuki oleh para iblis. Will you go with me then? There's no reason to go. He's a killer. I've been praying for you. He might be able to make me dig this stupid hole, but he can't make me pray. Get out of here! Butthole! Go! Go! Keep it moving! Keep it moving! Dan saat korban ketiga sudah didapat, bapak pun menyuruh Fenton untuk menghabisi iblis tersebut dengan tangannya sendiri. Tapi Fenton langsung lari dari sana dan menuju ke kantor polisi. It had to end. Hingga saat polisi tersebut mengunjungi rumah si bapak mengatakan bahwa Fenton hanya mengada-ngada saja. Dan agar Fenton diam, si bapak pun mengajak polisi untuk memeriksa gudangnya dan ternyata tidak ditemukan apa-apa di sana. Hingga saat Fenton mengatakan bahwa dirinya mengetahui di mana para korban lain dikuburkan, si bapak langsung mengapak si polisi hingga tersungkur dan langsung mengkapaknya lagi hingga tewas saat itu juga. Please! You've got to believe me! May God welcome you. Keep you. Saat dikuburkan, si bapak pun terlihat menangis dan marah kepada Fenton karena gara-gara Fenton, si bapak terpaksa harus membunuhnya agar misi tidak terhalangi. Karena Fenton terus ngerocos dengan mengatakan si bapak seorang pembunuh, bapak pun emosi dan akan memukul Fenton dengan skop. Beruntung, Adam keburu datang dan melarang melakukan itu. It's all right, Dad. Oh, Dad.
Hingga akhirnya Bapak menghukum Fenton dengan mengurungnya di dalam ruang rahasia tersebut. Tujuannya agar Fenton bisa introspeksi diri dan berdoa kepada Tuhan agar dirinya bisa melihat iblis seperti apa yang dilihat oleh Adam dan Bapak. I'm not a demon, please. Don't do this. No! 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 Please. 7 hari Fenton dikurung di sana, tetapi dia masih tetap mempertahankan pendiriannya karena kebenciannya kepada sang bapak. On the seventh day. Has God spoken to you yet? There is no God. Setelah 2 minggu berlalu, akhirnya kebencian berubah menjadi kegilaan, di mana Fenton mengalami halusinasi seolah benar-benar melihat malaikat. Sang bapak pun terlihat sangat senang dengan hal itu dan merasa bahwa Fenton sudah siap untuk menjalankan misi tersebut. I saw God. What did God look like? I know hard to describe. So did God tell you about the demons? So I ever doubted you, Dad. That's all behind us now. Tibalah suatu malam di mana target tersebut baru saja keluar rumah dan bapak berpura-pura bahwa ban mobilnya bocor. Hingga saatnya tiba eksekusi, bapak pun menyuruh Fenton untuk melakukannya. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan, di mana Fenton justru mengkapak si bapak hingga akhirnya beliau tewas saat itu juga. Ketika Fenton akan membebaskan korban tersebut, tiba-tiba Adam datang dan langsung mengapak pria tersebut. Sejak hari itu, Fenton dan Adam pun dimasukkan ke panti asuhan yang berbeda dan tidak pernah bertemu sampai terdengar kabar bahwa Adam tewas karena bunuh diri. Sampai di kebun mawar, mereka pun langsung menuju kemana mereka dikuburkan, termasuk Adam. Hingga akhirnya Fenton mengatakan sesuatu yang mengejutkan, di mana dia mengatakan bahwa dia adalah Adam, yang berarti Fenton sudah mati. He promised you that he'd bury you here. Don't make any sense. Yes, it does. If the man standing in front of you is Adam Meigs. So you killed all those people. Just let me show you where I buried that. Saat melihat banyak kuburan di sana, Agent Dully pun seketika terkejut. Dari situ, Adam pun mulai menceritakan semua kebenarannya, di mana si bapak sebenarnya sudah mengetahui bahwa Fenton ditakdirkan akan berbuat kejahatan dan merupakan salah satu iblis. Thought your brother was a demon. Tetapi karena si bapak tidak ingin kehilangan anaknya, dia terus berusaha untuk membuktikan bahwa takdir itu tidak benar. Namun pada faktanya justru bapaklah yang harus mati oleh Fenton sendiri. Adam pun mengungkapkan bahwa Fenton tidak mati karena bunuh diri, tetapi Adam sendirilah yang melakukannya di malam itu. Karena seperti yang sudah dikatakan tadi, Fenton sudah dirasuki iblis yang akan terus berbuat kejahatan. Adam? Dan sampai sini mungkin kalian semua mengira bahwa yang dikatakan Adam dan si bapak adalah kebohongan. Namun pada faktanya itu memang benar terjadi. Karena ternyata si bapak dan Adam diberikan kemampuan untuk melihat masa lalu seseorang. Saat si bapak menyentuh para korban tersebut, Adam pun melihat hal yang sama. Di mana si wanita yang merupakan target pertama telah membunuh suaminya sendiri dengan menggorok lehernya tepat di atas ranjang. Kedua, si kakek yang merupakan seorang pedofil yang sudah menculik dan mencabuli seorang anak kecil, dan korban-korban lain juga telah melakukan perbuatan yang sama, sehingga mereka patut dimusnahkan dari muka bumi ini. Mendengar omong kosong tersebut, Agent Dully pun mendodongkan pistol ke arah Adam, tapi Adam kembali menyinggung perihal ibunya yang tewas dan tak ditemukan pelakunya. Merasa dituduh dan tersinggung, Agent Dully pun mencoba memukul Adam. Namun hal itu berhasil dicegah dan justru Adam melihat kenyataannya, di mana Agent Dully sendirilah yang telah membunuh sang ibu dengan tangan dia sendiri. Entah apa motifnya, yang jelas itu bisa menyimpulkan bahwa anggapan si bapak bahwa iblis telah merasuki manusia mungkin memang benar adanya. Dalam keadaan syok dan lemah, Agent Dully pun digendong dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Hingga akhirnya Adam pun mengapak Agent Dully dan menguburkannya di sana. Pihak kepolisian yang memeriksa rumah Fenton pun menemukan beberapa catatan dan daftar orang-orang yang dibunuh, dan di sana tertulis nama Agent Dully yang sudah dicoret, yang berarti mereka menganggap bahwa Fentonlah pelakunya. We found this in the basement.
Untuk mencari informasi lebih lengkap, FBI pun menemui sang adik yaitu Adam untuk meminta keterangan darinya. Dan Anda pasti rewas karena Adam adalah seorang sheriff di kota kecil tersebut. Dan itu benar-benar tak terduga. Dirasa Adam tidak ada keterkaitan dengan kasus Fenton kakaknya, agen FBI itu pun memutuskan untuk pergi. Dan saat berjabat tangan, Adam melihat bahwa FBI itu adalah orang yang baik. Pada akhirnya, Adam pun akan terus melakukan tugasnya sebagai tangan Tuhan. Tamat, ending yang sangat